Yo guys, emang boleh ya handphone butut sebagus ini? Emang boleh ya handphone bagus semurah ini? Bingung gak lo? Yuk kita lihat bareng paradoks yang bernama Infinix Zero 30 4G ini. Ini handphone banyak yang nyela begitu. Ya jelek kalau sekilas lihat beberapa spek sheetnya, terutama SoC jadulnya dan kamera dimana cuma 1 dari 3 yang real, sisanya gimmick. Kedua hal itu pasti jadi entry point orang nyela Infinix Zero 30 4G ini ya. Dan ya tambahan ya, ada tambahan nih soal janji update yang sangat sebentar tentunya. Dan ya OS yang mungkin bukan selera banyak orang. Nambah terus nih listnya. Tapi itu sekedar spek atas kertas cuy. Seperti biasa, spek atas kertas di G7G hanyalah sebuah mukadimah. Real experience adalah the real content. Kita lihat gimana. SoC-nya Helio G99, SoC yang kayaknya diborong ya sama Infinix dan Transsion gengnya sejak tahun lalu dan masih akan terus digunakan sampai entah berapa rilisan ke depan. SoC-nya masih support only 4G dan punya power yang just okay buat mainin game MOBA kayak LOL Wild Rift dengan settingan semua serba medium dan max FPS di 120, gue bisa dapat rata-rata 90,5 FPS. Gak usah maksa rata kanan, tahu diri aja. LOL dihajar, apalagi ML yang lebih ringan. Gue yakin bisa dapetin FPS yang bagus juga dengan settingan yang tepat. By the way, settingan yang kebuka di ML itu sampai super ultra. Oh ya, jangan lupa sign up dan gunakan Perfdock kalau kalian penasaran sama performa device kalian ya. Keren banget, bisa lihat grafik FPS kayak tadi, tahu kapan frame drop, terus suhunya berapa dan lain-lain. Klik link sign up-nya di deskripsi. Dipakai daily di UI maupun app, seringnya sih lancar-lancar aja ya. Tapi mungkin karena menggunakan XOS 13 yang memang terkenal sangat feature rich, alias fiturnya tuh senggabruk. Gue merasa G99 mulai ngos-ngosan untuk menopangnya. Terutama kalau semisal lagi banyak notif tuh ya numpuk di atas, atau banyak apps kebuka di background, lumayan berasa stutter sana sini. Kalau enggak sih ya lumayan lancar lah. Masuk ke kameranya, sebetulnya kalau dilihat mah ada 3 ya, cuman kan 2-nya tuh gimmick doang. 2 megapiksel makro dan depth. Hasilnya sebetulnya gak jelek loh kamera utamanya, apalagi di kondisi pencahayaan yang bagus atau bahkan backlight. Sensor 108 megapiksel ISOCELL HM6-nya mampu memberikan detail dan dynamic range yang bagus, serta warna yang gua rasa bakal cocok sama segmen market yang dituju, yaitu eye pleasing. Perlu dicatat sekali lagi, gue merasa detailnya over sharpen ya, tapi tidak sampai level yang mengganggu dan sangat-sangat bisa ditolerir di segmen harga yang dituju. Portrait mode-nya pun lumayan rapi dan tidak kekurangan detail. Kameranya baru berasa kekurangan detail ketika masuk ke sikon yang sangat-sangat challenging. Kalau udah extreme backlight semuanya diangkat, detailnya juga jadi soft. Masuk ke kondisi indoor lighting, detail udah mulai berasa ada penurunan, walau sebetulnya padahal kondisinya belum gelap-gelap amat. Di beberapa kondisi cahaya, contoh lampu tungsten kuning gitu, warnanya malah bisa jadi berantakan. Night mode dalam kondisi begini membantu walau terlihat over processed. Lebih gelap lagi, processing juga berasa semakin berlebih, terutama sharpeningnya. Selfie-nya pakai sensor 50 megapiksel ISOCELL GN1. Not bad banget cuy, lagi-lagi dengan catatan di good lighting ya. Detailnya itu loh, cakep. Dynamic range-nya pun oke. Baik kamera utama di belakang maupun kamera selfie-nya bisa merekam maksimal di resolusi 2K 30 fps. Cuman memang di resolusi ini stabilisasinya kurang banget. Jadi kita harus drop ke 1080p untuk mendapatkan fitur stabilisasi, jadi footage-nya juga lebih stabil. Catatan gue soal video, perekaman audionya kurang banget. Semua suara ambience di sekitar ngikut, jadi berasa nyampur dan bising. Lalu gue penasaran ya, ini dia kan bisa 2K nih, ini sekedar di stretch lalu digedein dari 1080p atau enggak? Atau bener-bener 2K nih? Nah, gue sandingin side by side, rasanya 2K beneran deh. Perbedaan detailnya tuh clear soalnya. Oh iya, jangan lupa main-main sama beberapa fitur kameranya kayak AR atau gonta-ganti langit gitu. Wah, ini gue yakin fitur lumayan hits nih di segmen harga segini. Intinya soal kamera sesuai ekspektasi, tidak bisa dibilang jelek untuk segmennya. Oke, kita balik ke paradoks tadi. Emang boleh handphone butut sebagus ini? Ini mulai terpatahkan gak sih? Apalagi ketika beberapa jeroan lainnya sebetulnya Infinix tuh royal banget ya.
RAM 8GB, LPDDR4X, storage 256, UFS 2.2, mantep dong. Nah tapi perlu yang di note nih ya, UFS 2.2 nya sedikit lebih pelan dari biasanya, cuman ya nggak terlalu signifikan lah pelannya. Nah sekarang kita fokus ke kata bagus dari Paradox tadi. Yang bagus adalah desainnya. No, bukan desain belakangnya yang mengingatkan gue pada handphone Vivo ya. Terutama kombinasi modul kamera dan backdoornya yang memantulkan cahaya bias shiny begitu. Bukan pula materialnya yang sesuai dengan harganya, yaitu plastik. Yang gila justru the fact bahwa ini tipis banget. Udah gitu layarnya lengkung pula cuy. Gila. Curve screen di price point segini. Dikombinasikan dengan bodi belakang yang juga melengkung di sisi-sisinya, serta frame yang juga demikian, menjadikan Infinix Zero 30 4G ini enak banget dipegang. Ya tentu ya nggak berasa premium feel-nya di tangan, enggak, karena kan material plastiknya tadi, terus juga bobotnya yang ringan banget. Cuma ya handphone 5-6 jutaan tahun ini juga sama mirip-mirip kok. Yang asik tuh gripnya, kayak megang handphone flagship sekian tahun lalu. Yang gila juga adalah bezelnya cuy, atas bawah hampir seimbang, tipis banget. Gila coy, dari depan ini handphone nggak kayak handphone murah sama sekali, bagus asli. Handphone yang ngeluarin handphone dengan harga jauh lebih mahal tapi ngasih bezel tebel, apa nggak malu nih? Wah, good job Infinix. Yang nggak masuk nurul juga adalah ini handphone stereo speaker cuy. Ya oke lah, kualitasnya just oke. Di max volume bakal cempreng banget, walau memang kenceng. Turunin aja dikit volumenya, udah lumayan. Tapi inget coy, ini tuh stereo. Nggak malu apa yang ngeluarin handphone 5 juta ke atas masih mono speaker. Dan ini stereo bagian atas itu nggak cuma nembeng earpiece ya, dia tetap dibantu dari sisi atas frame juga. Go! Hal lain soal desain, SIM tray-nya dual SIM only, no micro SD slot. Layarnya udah Gorilla Glass 5 dan vibration motornya lemes, tidak bagus. Untuk IP rating, gosipnya udah IP53 nih, mantap. Balik lagi nih ya, ngomongin layar, udah AMOLED, high refresh rate juga cuy, dengan resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Nggak ada komplain sama sekali gue untuk harganya. Ya oke lah, layarnya serba gonjreng dan nggak akurat. Tapi ya udah sih ya, handphone harga segini juga, mau ngarep apa? Cuma ya perlu diinget aja, kalau jepret foto terus berasa hasilnya gonjreng banget, itu ya kemungkinan hanya kalau dilihat dari layar Zero 30 aja. Kalau di share ke yang handphonenya punya layar lebih akurat, mungkin nggak segitu gonjrengnya. Gue pribadi set layarnya di temperature warm dan original color supaya makin mendekati tuningan layar yang lebih bener. Yang asik juga dari layarnya adalah dia udah pakai in-display fingerprint sensor. Mantap. Oh ya, untuk outdoor screen brightness sih ada kurang ya kalau cahaya matahari lagi terang banget. Ketahanan baterainya di sini bagus. Ya iyalah ya, baterai 5000 mAh, cuma disuruh jalanin handphone dengan Helio G99 ya irit. Gue tuh bisa dapet SOT 6 jam, tapi dengan total nyala 34 jam cuy. Yoi, kalau di GT10 Pro kemarin, gue kan pantau standby time-nya jelek ya. Di sini nggak begitu. Ditinggal tidur juga grafik penurunan baterainya tuh cukup flat. Kalaupun habis bisa ngisi baterai secara cepat dengan charger 45 watt yang di-include dari dalam box. Terakhir, soal software, singkat aja, XOS 13, Android 13, banyak bloatware, kebanyakan fitur, rame banget, bakal dapat update sekali doang ke Android 14, serta 2 tahun security update, bla 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 bla. No, gue gak mau bahas semua itu panjang-panjang. Yang gue mau bahas adalah integrasi antar Infinix Zero 30 virtual assistant bawaannya yaitu Volex dan ChatGPT. Yes, lu bisa ngomong atau chat sama nih handphone dan bakal dibales kayak lagi pakai ChatGPT gitu. Lu bisa nyuruh dia bikin artikel, ngerjain tugas dan banyak hal lainnya. Gile, seru abis. Gak cuma itu, lo bisa minta jalanin fungsi yang ada di dalam handphone by voice. Misalnya, matiin handphone, jepret kamera, jepret selfie, nyala matiin berbagai fungsi handphone, dan lain-lain. Ngeri-ngeri sedep nih handphone ya. Ya, fitur-fiturnya belum bisa semua sih, masih lebih pintar dan komprehensif latest versionnya ChatGPT yaitu versi 4. Tapi ya udah oke lah ini. Yang patut disayangkan adalah fitur ini belum bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Baru ada beberapa bahasa aja yang dia support. So, kalau Inggris lo bagus, bolehlah jadiin ini sebagai fitur andalan. Alright, itu adalah Infinix Zero 30 4G. Kita balik ya ke dua paradoks di awal. Emang boleh handphone butut sebagus ini?
Gini, butut kalau kerjaannya nyinyirin handphone tiap hari, atau lu gamer yang nyari performa maksimal lalu ngomainin SoC-nya yang nggak ganti-ganti udah scan rilisan, butut kalau lu ngeliat kameranya yang cuma efektif sebiji. Padahal sebetulnya handphone ini cukup bagus kalau dilihat dari overall package yang ditawarkan, apalagi ketika melihat harganya. Yap, masuk ke paradoks kedua. Emang boleh handphone bagus semurah ini? Ini gue belum sebut harganya dari tadi ya. Sedikit di bawah 3 juta cuy. Ngarep apa lagi dengan harga segini? Udah, terima aja fakta bahwa Transsion Group, Infinix, Tecno, Itel, semua lagi bakar duit. Bakar duit bukan buat niklanin produknya, tapi buat subsidi harganya yang gak masuk akal ini. Dia naikin brand awareness melalui harga. Mirip sama apa yang dilakukan Xiaomi di awal-awal dulu. Nikmati aja lah masa-masa ini, karena sama seperti semua perusahaan yang menggunakan bisnis model begini, tidak akan selamanya Transsion Group segenerous ini. Ada saatnya mereka mulai cari duit. Ya namanya kan juga perusahaan, bukan badan amal. Saingan terdekatnya Poco X5 5G kali ya, udah 5G, ada ultra wide tapi looknya nggak sekece ini. Dan di harga 3 juta kita cuma dapat yang 128GB doang kalau di Poco X5 5G. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alesa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.